Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Musniwati dengan NIM 206650037 kelas B. Di sini saya akan mereview materi ke-7 dari manajemen proyek. Definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan proyek dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas, 2. Penjaminan kualitas, dan 3. Pengendalian kualitas. Berikut ini gambaran umum Project Quality Management. Output proses perencanaan kualitas. Perencanaan manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntuan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, atau adapun standar yang digunakan. Quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya, reliability, failure rate, dan availability. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka pengetahuan kualitas proyek. Yang pertama, proses improvement plan, quality baseline, dan project management plan atau update. Menjamin kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seaktivitas dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Request changes. Perubahan yang digunakan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, produser, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan dalam lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request changes. Organization purchase asset update management plan. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar proses yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada proyek yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa proyek pada milestone ataupun proyek akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas
yaitu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun perencanaan pengendalian, sarana tindakan korektif atau prevensi jika ada, saran berbalik aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Adapun banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas antara lain yaitu Pallen diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, setting atau pengujian, dan sebagainya. Contoh Pareto diagram, statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil terkait dengan representatif data yang diinginkan. Ini gambaran charting chart yang sering digunakan. Informasi dasar Six Sigma. Target kesempurnaan adalah menempati tidak lebih dari 3.4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Prinsip Six Sigma dapat berdasarkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 fase pengendalian yang disebut DMAIC. Match, yaitu mendefinisikan masalah atau peluang proses pembutuhan pelanggaran. Measure, yaitu mendefinisikan pengukuran atau pengumpulannya, mengaturnya dan menampilkan data. Analis, membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, atau biasanya menggunakan Fishbone atau Ishikawa diagram. Implement, yaitu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah atau yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol, yaitu spesifikasi stabil peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Ini keunikan Six Sigma, bisa dilihat di sini. Explan for Six Sigma Organization. Six Sigma dan manajemen proyek. Six Sigma dan statistik. Six Sigma berarti standar deviation. Dalam metode ini, standard deviation mengatakan berapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil mengatakan data berkumpul sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi pada data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang mencemurkan terhadap rata-ratanya. Ini contoh standar definisi dan distribusi normal. Ini Six Sigma dan deviation unit. Dan ini bentuk tabel konversi Six Sigma. Six Sigma Ishikawa diagram. Contoh diagram kendali.
Testing atau penguji banyak yang digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahap dalam siklus hidup pengembangan produk. Testing takes in the software development lead chain. Dan ini gain card for building testing on a system development project plan. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.